analisa operasi. Ini ada beberapa yang kita akan bicarakan di sini. Pertama adalah waktu siklus, lalu analisa waktu dan gerak, penentuan sampel, penarikan kesimpulan, dan penggunaan hasil analisa operasi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam rumus umum ya, di produksi alat berat itu, kita lihat yang kuning ini ya, yaitu Q sama dengan Q kecil dikali 60 per cm dikali E. Nah, dari rumus ini kita jadi tahu bahwa Q ini sangat dipengaruhi oleh cm, waktu siklus. Kalau waktu siklusnya besar, maka tentu Q-nya akan kecil. Kalau waktu siklusnya kecil, maka Q-nya akan besar. Nah, analisa operasi ini adalah kita melihat bagaimana waktu siklus dari sebuah alat, lalu kita ingin mengetahui juga di unsur-unsur siklus yang ada itu mana yang mempengaruhi besarnya waktu siklus ini. Ya, kira-kira gitulah ya. Nah, ini contoh siklus kerja dari truk ya. Jadi dimulai dengan menunggu di sini, lalu dia mengisi truk. Yang mengisi adalah shovel atau loader atau eskavator. Kemudian diangkut dalam keadaan isi, lalu di sini ditumpah, diangkut kembali dalam keadaan kosong, dan menunggu antrian untuk diisi berikutnya. Nah, jadi berarti unsur-unsur yang ada di dalam siklus truk ini apa? Ada mengisi, mengangkut, menumpah, kembali, dan ada ini waktu yang disebut dengan spot and delay gitu ya. Jadi bukan traffic jam ya. Kalau traffic jam itu ini kita bicara siklus kerja truk di proyek. Jadi jalan ini adalah jalan proyek, bukan jalan umum gitu ya. Sehingga tidak ada hambatan di jalan rayanya karena ini bukan melalui jalan raya tapi melalui jalan proyek saja. Nah, kemudian dari elemen-elemen siklus tadi, itulah yang akan kita coba melihat dalam analisa operasi ini, karena ini nanti akan sangat bermanfaat, terutama waktu kita mengoperasikan alat. Di lapangan kita nggak punya tabel-tabel gitu kan, yang punya hanya ada alat, lalu kita ada alat ukur gitu ya, berupa alat-alat untuk mengamati operasi alat. Maka dengan itu kita sudah bisa menghitung produksi alat tanpa harus menggunakan tabel-tabel atau catatan-catatan lainnya. Sehingga bagi kontraktor ini analisa operasi ini gunanya apa? Menentukan waktu rata-rata untuk setiap unsur dan waktu siklus, lalu memperpendek waktu siklus dengan cara mengurangi keterlambatan yang tidak perlu dan juga untuk meningkatkan produksi. Jadi kita memperhatikan bagaimana cara alat bekerja, lalu kita coba menemukan kira-kira ada nggak yang bisa diperbaiki dari proses kerja alat tadi, sehingga menyebabkan unsur siklus tadi bisa menjadi hanya membutuhkan waktu yang lebih pendek. Tujuannya itu. Ya. Nah, ini kita namakan adalah analisa waktu dan gerak. Ya. Jadi gerakan dari alat kita lihat, lalu kita catat waktunya. Nah, untuk studi ini harus ada pengamatnya, orang yang melihat gerakan alat tadi, yang kita sebut sebagai observer. Kemudian peralatan diperlukan di sini di lapangan, ini ya, ada stopwatch, ya, tapi stopwatchnya yang digital, bukan yang analog ya, bukan yang jarum. Jadi kita gunakan yang digital. Kenapa? Supaya mudah melihat angka ini, ya, melihat angka ini mudah. Kalau kita pakai yang analog, nanti jarumnya susah kita mencermati, tepat nggak pembacaan kita gitu. Nah, jadi itu. Dan kedua kita butuh ini clipboard. Ini untuk menaruh format nanti yang akan kita jadikan bahan untuk merekod gerak alat tadi. Merekod apa? Merekod waktunya. Ya. Lalu tentu butuh pulpen gitu ya. Nah, ini kira-kira alat-alat yang dibutuhkan. Di samping tadi kita harus ada yang mengamati operasi daripada alat tadi. Tadi sudah dikatakan bahwa siklus truk itu adalah memuat, ya, mengangkut, menumpah, dan kembali dalam keadaan kosong, lalu terus dimuat lagi, kira-kira begitu. Nah,
ini bentuk format yang akan kita gunakan. Tentunya untuk membuat format seperti ini bagaimana caranya? Pertama kenali dulu formatnya, kenali dulu ya. Setelah itu nanti kita bicara bagaimana menggunakannya. Ini kira-kira di atas ada judul ya, analisa atau studi gerak dan waktu. Ini nomor lembar keberapa ya. Hasil sheet ini nomor lembar keberapa nih. Lalu nanti di kolom di sini ada nomor proyek gitu ya, ada waktu mulai kita mengamati dan waktu selesai pengamatan. Di tengah ini ada nama alat apa yang kita cermati. Dan kemudian siapa operatornya. Nah, di sebelah kanan ini ada lagi, ini tanggal kapan pengamatan dilakukan, dan siapa nama pengamat atau observernya itu. Dan tentunya untuk alat yang gerakannya cepat seperti alat eskavator gitu, itu butuh 2 orang. Tapi kalau misalnya truk atau alat-alat yang kerjanya agak lebih lambat, itu bisa mungkin 1 orang cukup ya. Karena peralihan gerak itu yang perlu dicermati. Kemudian di sini unsur atau elemen ya. Elemen dari apa? Elemen dari siklus alat. Nah, itu tadi ya. Makanya harus kenal dulu kita apa saja siklus kerja alat tersebut. Baru kita tulis di sini. Kalau dari segi contoh ini adalah ada mulai ya mengisi bucket, memutar dalam keadaan isi, menumpah, lalu kembali dalam keadaan kosong, kemudian ada spot and delay atau tundaan. Mungkin si alat melakukan gerakan-gerakan lain kita catat ya. Lalu ada siklus ya. Nah, di sini ada baris nomor siklus waktu dalam menit. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah jumlah siklus yang kita amati untuk satu sheet. Ya, untuk satu sheet. Nanti kita tahu bagaimana cara menentukannya, kenapa harus 10, kenapa harus sekian gitu ya. Terus di sini ada summary-nya. Ini sigma T, jadi kita menjumlahkan nilai yang ada di T, kita jumlahkan ke kanan. Nah, ini adalah rata-rata T. Jadi sigma T dibagi dengan jumlah siklusnya. Ya, kira-kira begitu. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan format ini? Ini tolong diperhatikan. Ya. Yang kita observer di lapangan adalah gerakan alat. Kalau di sini ada 10 siklus, maka mulai dari stopwatch kita hidupkan, itu harus selesai pada siklus ke-10 baru bisa dimatikan. Itu ya, jadi nggak boleh berhenti. Tidak 1 siklus berhenti, 1 siklus berhenti, enggak, tapi harus continue dan kumulatif. Ya. Jadi waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch itu jadi kumulatif nanti. Terus yang diisi di mana? Yang diisi adalah di baris R. Ya, baris R. Bukan T ya, di baris R. Cara ngisinya gimana? Untuk mulai kita tulis di sini 0 ya, karena mulai waktunya 0. Artinya stopwatch mulai ditekan ya. Nah, stopwatch bekerja. Kemudian waktu si bucket sudah masuk ke tanah ya. Masuk ke dalam tanah lalu dia siap untuk mengangkat, maka ini ditulis di R di sini. Dilihat jamnya berapa, jam berapa atau berapa lama. Jadi dilihat di angka tadi ini ya, dilihat di angkanya ini. Jadi tadi kan mulainya 0. Nah, angka berapa dapatnya di sini? Itu yang dimasukkan ke dalam R ini. Kemudian ketika si bomnya berputar, lalu siap untuk menumpah, maka di sini kita catat di R berikutnya berapa waktunya. Lalu kemudian dia menumpah, dia siap untuk kembali memutar ke arah semula, maka dicatat lagi di sini di menumpah R-nya. Ya. Terus kemudian dia sudah siap mulai menggali lagi, maka ditaruh di sini R ini catat lagi berapa R-nya. Nah, itu selesai di situ ya. Tapi belum. Nah, nanti mulai lagi kita naik ke atas. Di atasnya bukan dari mulai tapi dari mengisi bucket. Ya. Nah, caranya gimana? Pada saat dia sudah mulai tadi masuk ke dalam tanah, pada saat dia mulai diangkat itu dicatat di sini. Mengisi bucket. Jadi di kolom kedua. Angkanya berapa? Tentu kumulatif ya. Menerus. Jadi makanya kita nggak boleh lengah. Betul-betul cermat dan setiap pergantian gerak catat. Setiap pergantian gerak catat. Sampai terus ke bawah, naik lagi ke atas sampai gitu ya. Sampai nanti di akhirnya di sini. Di kembali dalam keadaan kosong di kolom ke-10.
Nah, dimasukkan di sini, selesai gitu. Udah, berarti di sini kegiatan di lapangan selesai. Lalu itu kita bawa ke kantor. Nah, di kantor kita menghitung nanti. Yang kita hitung apa? Yang kita hitung adalah nilai T-nya. Berapa dapat nilai T? Tolong diperhatikan. Yaitu R yang ada di sini dikurang dengan R sebelumnya. Dapat nilai T ini. Nilai T ini dapatnya dari mana? Dari R ini, R yang ada di baris itu, dikurang dengan R sebelumnya. Demikian seterusnya. Sementara T yang di sini, nih, yang di atas ini, adalah R yang ini nanti dikurang dengan R yang sebelumnya. Nah, demikian seterusnya. Sehingga semua T nanti akan terisi. Nah, kalau ini menggunakan Excel, nanti kita jumlah aja ke kanan. Ini adalah jumlah T-nya pada kolom, pada baris mengisi bucket. Kemudian ini jumlah T pada baris memutar, baris menumpah, dan baris kembali dalam keadaan kosong. Nah, nanti ini kita rata-ratakan, caranya adalah sigma T, jumlah T sini tadi bagi dengan jumlah siklusnya. Dapatlah T-nya. Ya, jadi itu cara menggunakan tabel ini. Sedangkan T yang di bawah ini mengisinya caranya gimana? Anda jumlahkan aja yang pada kolom ini T-nya berapa, jumlahin semua. Ini juga sama. Ya. Sehingga dapatlah nanti waktu siklus masing-masing kolom ini. Nah, itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk mencatat ini? Atau udah kebayang belum? Oke, ya, nggak ada tanggapan ya. Kita lanjut. Nah, ini tadi, ini mengisi di lapangan, kira-kira yang kita isi begini. Cara ngisinya tadi saya bilang ya, dari sini, naik ke atas lagi, nah, seterusnya sampai ke sini. Dan ini stopwatch-nya dihidupkan di sini, matinya nanti di sini, di ujung terakhir ini. Jadi oleh sebab itu nih, kalau alat gali yang kita cermati, maka perlu ada 2 orang mengamatnya. Karena gerakannya pasti cepat. Tapi kalau misalnya alat angkut, misalnya nggak usah 2 orang, sendiri juga bisa gitu ya. Nah, ini dalam keadaan kita sudah mencatat di lapangan. Ini contoh yang lain sudah terisi, jadi T-nya sudah dihitung nih. Tapi bentuknya beda dengan tadi ya. Kalau tadi elemennya ini ada di sebelah kiri, sekarang udah ada di atas dia. Sedang siklusnya ada di sebelah kiri nih. Ini bisa juga dipakai, nggak ada masalah sih. Mana yang lebih Anda suka silakan. Karena semuanya masing-masing mewakili gitu ya. Mewakili apa? Mewakili berapa besarnya siklus masing-masing. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memulai analisa operasi ini. Nah, ini ya, mulai dari sini. Yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan adalah Anda menentukan akurasi pembacaan data. Yang disebut di sini adalah interval. Jadi gini maksudnya. Berapa besarnya I? Nah, itu adalah ini. Jadi kalau ini adalah mistar ukur misalnya, kita mencermati di angka 4 begini. Nah, pertanyaannya, kalau mistarnya seperti ini, kira-kira Anda kalau baca tingkat kesalahannya sampai seberapa besar? Kalau di sini contohnya ke kiri 0,2, ke kanan 0,2. Jadi artinya 4 positif, negatif 0,2. Kalau gitu berapa besar intervalnya? Nah, itulah positif negatif itu kita jumlahkan. Dapatlah intervalnya ini, ya, yaitu 0,2 ditambah 0,2. Artinya dari sini sampai ke sini. Pertanyaannya, kalau alatnya makin akurat, makin rinci, misalnya semacam segmat, apakah sama dengan begini juga? Ya, mungkin lebih kecil lagi tingkat kekeliruan membaca kita itu. Apakah 0,02 misalnya atau berapa? Itu ya. Jadi ini tergantung dengan alat yang kita pakai. Nah, kalau waktu kita gunakan stopwatch begini, gimana kira-kira tingkat kesalahannya?
Bisa jadi misalnya waktu kita mau baca 12,3 itu dia sudah bergerak gitu ya. Nah, berapa detik pergerakannya itu yang kita sebut dengan I-nya. Ya, itu yang disebut dengan I. Setelah ini kita tetapkan, ini ditetapkan ya, dan penetapannya sangat tergantung dengan alat yang kita pakai. Semakin akurat alatnya, maka tingkat kesalahannya makin kecil. Ini artinya tingkat kesalahan baca istilahnya ya. Atau bacaan yang diizinkan kira-kira. Jadi kalau kita sebut 4 gitu ya, maka 4 itu sebenarnya letaknya antara 0,2 ke kiri, 0,2 ke kanan. Oke, nah sekarang setelah I kita tetapkan, lalu berikutnya adalah kita tetapkan koefisien keyakinan atau level of signifikannya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda punya keyakinan sampai seberapa persen terhadap data yang Anda kumpulkan. Atau bagaimana mengukurnya? Ya, bagaimana keyakinan Anda? Kenapa? Karena kalau itu sudah ditetapkan, maka nanti kita menggunakan tabel statistik sesuai dengan tingkat kepercayaan yang kita punya tadi. Ya. Nah, jadi penentuan tingkat keyakinan ini, contohnya gini ya. Kalau kita lihat dadu, dadu berapa matanya? Ada 6 kan? Kalau kita lempar 1 kali, dadu tadi, kira-kira Anda yakin angka 1 akan keluar berapa? 1/6 ya, kalau lempar 1 kali. Iya, Pak. Kalau Anda lempar 6 kali, Anda yakin berapa? 1, Pak. 1 ya. Jadi Anda yakin bahwa kalau lempar 6 kali ini pasti 1 kali akan keluar angka 1. Pertanyaannya, benar nggak keluar angka 1? Belum tentu kan? Belum tentu, Pak. Nah, jadi itu hanya perhitungan statistik. Jadi kita menggunakan itu nanti. Oleh sebab itu harus Anda punya keyakinan angka yang Anda baca, Anda akan gunakan di dalam penelitian atau analisa operasi ini adalah angka berapa? Apakah di 95%, apakah di 97,5%, atau di 90%, atau 92,5%. Bisa nggak 100%? Ya enggak. Kenapa nggak bisa? Kita manusia. Ya. Jadi nggak bisa dipastikan. Jadi paling-paling ya 90 sampai 100 lah. Sampai 99% lah kira-kira gitu ya. 99% udah canggih benar itu. Nah, nanti ini kaitannya dengan tabel statistik ya. Ini tabel statistik contoh nih. Nih ya. Tabel ini kita lihat dari buku statistik itu dengan tingkat confidence-nya, kepercayaannya, keyakinannya adalah 95. Artinya angka-angka data yang kita gunakan ini kita punya keyakinan 95% benar. Kira-kira gitu ya. Jadi konsep statistik itu begitu. Sehingga nanti kalau kita menentukan nilai-nilai tertentu, kita lihat dari tabelnya. Ini C-nya berapa? Kalau tadi kita tetapkan 92,5 misalnya, berarti kita cari 0,925. Jangan pakai 0,95 ya. Jadi nggak boleh begitu. Harus disesuaikan dengan tingkat keyakinan kita tadi. Makanya perlu ditetapkan di sini. Berikutnya ditetapkan apa? Jumlah waktu siklus dalam satu lembar format. Tadi kan di format ini begini. Ini jumlah siklusnya 10 kan? Boleh nggak? Ini namanya M nanti ini. Ya. M-nya sama dengan 10. Boleh nggak 8? Boleh. Boleh nggak 6? Boleh. Boleh nggak 5? Boleh. Boleh nggak 2? Nah, kalau 2 terlalu sedikit tadi, seperti teori probabilitas tadi ya. Kalau Anda lempar 2 kali kan peluang angka 1 keluar berapa? Hanya 2/6 kan? Jadi kalau semakin banyak datanya itu semakin baik. Oleh sebab itu, ya mungkin kalau 2 terlalu kecil gitu ya. Paling tidak ya 3, 4, 5 lah gitu kira. Sampai 10 atau berapa 12 juga boleh. Cuma nanti tentu dikaitkan dengan waktu pelaksanaan nanti. Ya. Nah, M-nya kita tentukan misalnya di sini berapa ya. Lalu kemudian kita hitung standar deviasinya. Mungkin untuk memahami mudahnya gimana caranya? Ya kita lihat contoh ya. Ini T kuadrat. Jadi dapatnya ini atau menghitungnya dari mana? Yaitu tadi kita lakukan dulu namanya prastudi. Jadi ada satu format tadi yang sudah kita buat ya, dengan I berapa, dengan C berapa, dengan M berapa. Katakanlah dapatlah formatnya begini.
Inilah formatnya, M-nya 10 berarti sini ya. Lalu kita lakukan pengamatan awal. Ya, cukup 1 lembar aja. Nanti kita akan dapatlah data seperti ini nih. Nah, data seperti ini nanti akan kita isi T-nya, sehingga nanti akan dapatlah nilai waktu siklus di kolom pertama, siklus kolom kedua, 3, 4, dan seterusnya. Di mana nanti ini kalau ini kita jumlahkan, ini adalah sigma T namanya. Ya, sigma T itu ini. Nah, ini sigma T. Ini sigma T namanya. Jumlah dari T tadi. Sedangkan sigma T kuadrat, T yang ada ini tadi kita kuadratkan dulu. Ya, kita kuadratkan dulu, baru nanti kita jumlah. Nah, jumlah itulah yang dimasukkan ke angka sini. M adalah tadi jumlah siklus pengamatan kita, kemudian dibagi dengan M dikurang 1, itu diakarkan. Nah, itulah dapatnya nilai S. Jadi mudah ya. Ingat, yang kita masukkan sini adalah pengamatan awal atau prastudinya, pra-analisa operasinya. Setelah dapat S, kita hitung lagi rumus berikutnya adalah menghitung IM. IM ini kita hitung sama dengan rumusnya 2 dikali T 0,95. T 0,95 itu dapat dari mana? Dari sini. Kalau M-nya contohnya dari 10, maka T-nya adalah 1,83. 0,95 di mana? Di sini nih. Maksudnya T untuk tingkat kepercayaan 0,95. Gitu ya. Dikali dengan S, S-nya sudah dapat tadi, dibagi dengan akar M. Sehingga dapatlah IM. Nah, IM yang kita dapat ini, kita bandingkan dengan I yang ini tadi, yang kita tetapkan tadi. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Kalau dia lebih besar, IM ini lebih besar daripada I yang kita tetapkan, maka M-nya kita tambah. Kalau tadi M-nya 10, harus tambah jadi 12. Atau ditambah jadi 11, tambah jadi 14, terserah gitu nanti ya. Tapi kalau IM-nya lebih kecil dari I-nya tadi, I yang kita rencanakan sini tadi, maka itu siklusnya tetap. Jadi pengamatan kita udah oke. Formatnya sudah jadi berarti itu kan. Nah, tinggal nanti formatnya berapa lembar itu yang akan kita cari. Nah, setelah T kita dapatkan, setelah tadi kita yakini IM-nya besar atau lebih kecil, lalu kita hitung sekarang, kalau itu berapa sih sheet yang kita butuhkan untuk mengamati analisa operasi kita. Dihitung dengan rumus N, sama dengan 4 dikali T kuadrat dikali S kuadrat, dibagi dengan I kuadrat. 4, ini rumus angka konstantanya ya. T-nya adalah T yang ini tadi, yang kita dapat di sini ya. T ini dikuadratkan, dikali S kuadrat, S-nya ini. S ini yang kita ambil. Lalu dibagi dengan I kuadrat. I-nya ada yang direncanakan tadi, yang di sini. I yang di sini. Nah, dengan demikian nanti akan dapat berapa jumlah sheet-nya. Maksud jumlah sheet itu apa sih? Jumlah lembar yang akan kita amati ini. Ini sheet-nya. Kalau di awal kita kasih nomor dulu, anggapnya nomor 0. Nah, kalau sheet-nya misalnya dapatnya 10, maka ini nomornya jadi 10 sheet. Artinya mengamati ini sampai 10 lembar baru selesai. Gitu ya. Jadi kita siapkan sesuai hitungan N tadi berapa jumlah sheet ini. Kalau dia minta 10 ya kita bikin 10. Ya. Kalau dia minta cuma 3, kita bikin 3 dan seterusnya. Nah, setiap sheet cara mengisinya sama dengan cara yang pengamatan tadi. Jadi selesai pengamatan setiap satu sheet. Dan setiap sheet tadi misalnya kita harus beri selang waktu gitu. Jangan terus-menerus. Supaya nanti pengamatan kita lebih objektif. Oke, sampai situ ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Belum, Pak. Baik, kalau enggak kita lanjut ke soal aja dulu ya. Contoh soal. Ini dari rencana pengamatan siklus kerja power shuffle, maka kita tentukan ya, I-nya 0,04 detik. Kemudian koefisien keyakinan kita 0,95, tingkat kepercayaannya.
dan M-nya 10 gitu ya. Jadi C 0,95, M-nya 10. Pertanyaannya berapa jumlah sampel yang diperlukan? Ingat cara seperti tadi ya. Siapkan sheet-nya, tadi M-nya kita bikin 10, berarti bentuknya seperti ini gitu ya. Formatnya. Ini 10 gitu ya. Terus apa lagi tadi? Udah, ini kita siapin 1 lembar aja dulu. Nah, baru setelah ini kita lakukan pengamatan di lapangan. Ya. Kita mulai pengamatan lapangan nih. Ya. Ini hasil lapangan seperti ini. Membacanya di sini ya, dari atas ke bawah. Naik lagi ke atas. Nah, kemudian nanti untuk mengisi T yang di sini, yaitu R ini dikurang dengan yang sebelumnya. Ini yang mulai ini berarti ini 0 ya. Jadi 0,15 dikurang 0, jadi dapatnya ini 0,15. Di sini dapatnya berapa? 0,28 dikurang 0,15 dapatnya 0,13. Di sini 0,35 dikurang 0,28 jadi 0, berapa? 7 ya. 0,07. Di sini 48 dikurang 35 jadi 0,13. Di sini 0,59 dikurang 0,48, 0,11. Seterusnya sampai selesai ke sini. Dapatnya ini. Ya, ini dapatnya. Nah, nanti setelah dapat ini jadi yang ini dapat dari lapangan, yang begini dihitung di kantor, jangan panas-panasan di lapangan gitu ya. Lalu kita jumlahkan T-nya ke kanan. Dapat sigma T-nya 1,4, kemudian T rata-rata berapa? 1,4 dibagi dengan 10, dapatnya 0,14. Kalau pengamatannya 8, M-nya berapa? Jadi 1,4 dibagi 8. Kalau 6, 1,4 dibagi 6, dan seterusnya gitu ya. Sehingga dapatlah berapa sigma T di masing-masing unsur di siklus kerja tadi. Dan ini adalah rata-ratanya. Rata-rata dari berapa? Dari 10 pengamatan. Nah, T yang tidak tadi kita maksud ini siklus kerja masing-masing. T1-nya dibagi, dijumlahin ke bawah, ini jumlahnya T aja ya. Yaitu 0,15 ditambah 0,13 ditambah 0,07 ditambah 0,13. Dapatnya 0,48. Kolom kedua sama. Jumlahkan, ketiga juga jumlahkan, dan seterusnya. Sehingga dapatlah angka ini. Nah, angka ini, yang ada 10 angka ini ya, yang dari kolom siklus ini yang kita sebut, ini jadi T1-nya, ini T2, ini T3, dan seterusnya. Jadi kita masukin dalam tabel seperti ini. Ini T-nya. Tadi yang kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, sampai 10. Angka-angka ini dapatnya dari mana? Angka-angka ini dapatnya dari sini, ya, dari bawah ini. Yang saya tunjuk ini ya, bawah. Ya. Kemudian ini T ini kita kuadratkan. 0,48 dikuadratkan dapatnya berapa? Jadi kalau di Excel mudah ya. Nah, dapatlah semua kuadratnya. Nanti T-nya ini kita jumlahkan, dapat ini sigma T namanya di sini. Kalau ini sigma T kuadrat. Inilah yang kita masukkan ke dalam rumus S tadi. Jadi ini 1,9195 dikurang 4,38. Ini ada yang salah nih ya. Ini 4,37, nanti tolong ada koreksi nanti. Coba dihitung dengan Excel gitu ya. Jadi harusnya ini 4,37, bukan 38. Dikuadratkan, dibagi dengan 10. 10 itu M-nya tadi. Dapatnya adalah S-nya 0,033. Kemudian kita hitung nilai IM-nya. Caranya adalah tadi 2 dikali T. Ingat tadi T kita hitung tadi, kita cari dengan C 0,95, dapatlah ini ya, C 0,95, M-nya ada 10, sehingga nilai T-nya 1,83. Kemudian S sudah dapat 0,03, M-nya 10, dapatlah 0,038. Tadi di sini kita katakan I-nya 0,04. Ya. Di sini dapatnya 0,038, berarti lebih kecil ya. Karena lebih kecil, maka M-nya kita tetap pakai 10. Berarti format ini mesti kita pakai. Nah,
Nah, formatnya udah kita pakai, nanti sheet-nya kita ganti nih. Nomornya ini, bukan ini lagi yang dipakai nomornya, tapi pakai nomor baru. Nah, sekarang pertanyaannya berapa jumlah sheet yang kita butuhkan? Kita gunakan rumus N tadi, yaitu 4 dikali T kuadrat dikali S kuadrat dibagi dengan I kuadrat. Dapatnya 9,126. Ya, kalau kita buat sekitar minimum ya N-nya sama dengan 10, artinya 10 sheet. Jadi sheet ini 10 lembar kita bikin. Kasih nomor 1, nomor 2, sampai nomor 10. Nah, itulah yang akan kita isi di lapangan dalam rangka mengkoleksi data pengamatan tadi. Caranya mengisinya sama dengan cara yang pertama tadi. Pertanyaannya sekarang, kalau ada 10 lembar, apakah kita ngamatinya pagi semua? Nah, ini supaya suasananya lebih realistis gitu, maka ini kita bagi nanti. Kalau 10 lembar itu berarti 3 pagi gitu ya, di mana operatornya masih segar. Kemudian waktu menjelang istirahat 2 gitu. Lalu sesudah istirahat kita ambil 3, dan sore hari menjelang selesai 2. Jadi tidak di pagi hari aja kita ambil. Terus kalau bisa selama pengamatan yang namanya operator jangan dikasih tahu. Karena kalau dikasih tahu nanti mereka dibuat-buat rajinnya gitu. Jadi kita nggak mendapatkan gambaran yang sebenarnya. Nah, itulah caranya kita menentukan jumlah sampel dan kemudian kita mendapatkan nilai dari masing-masing sheet tadi. Nah, kalau setelah kita sepakati 10 lalu kita melakukan observasi ke lapangan, maka akan kita dapatkan data seperti ini. Nah, ini kira-kira ya. Jadi kita dapatkan T lembar 1, 2, 3 ini sheet-nya tadi ya. Kita punya sheet 10 tadi yang kita gunakan. T ini dapatnya dari mana? T ini dapat dari sini nih. Jadi masing-masing sheet nanti diwakili oleh 1 T, yaitu yang ada di sini, kanan bawah. Jadi T ini yang kita masukkan ke ini. Jadi sheet pertama T-nya berapa, sheet kedua T-nya berapa, sheet ketiga T-nya berapa. Nah, dapat seperti ini. Nanti kita jumlahkan. Kemudian jumlahnya dibagi dengan ini, maka dapatlah waktu siklus rata-rata, yaitu 0,41. Nah, inilah sebetulnya yang kita gunakan nanti untuk menghitung produksi alat. Karena inilah disebut dengan CM-nya sebetulnya. CM dari mana? Dari hasil pengamatan di lapangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silahkan kalau ada. Nggak ada? Oke ya. Lalu ada alternatif di dalam menghitung jumlah N tadi dengan menggunakan rumus pengganti seperti ini. Jadi, tetap kita gunakan sheet yang sama, tapi cara menghitung S-nya beda dengan yang tadi. S itu sama dengan R dibagi D. R itu apa sih? R itu adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Jadi nilai tertingginya berapa di sini? Nah, ini pengamatan kita ya. Nilai tertingginya ini kan 0,48. Nilai terendahnya adalah 3,8. Jadi nilai ringnya atau R-nya adalah 0,1. Ini maka dapat di sini R-nya adalah ini ya. Nah, ini R tadi ya 0,1. 0,48 dikurang 0,38 dapatnya 0,1 gitu ya.
Setelah R dapat, D-nya berapa? D ini adalah faktor konversi di mana nilai ini sangat tergantung pada M. Nah, ini dilihat di tabel ini. Jadi tabel M ini. Ya. Jadi M-nya tadi 10. D-nya berapa? 3,078. Jadi kita gunakan ini, masukin ke rumus ini. Ya. Jadi 0,78. Sehingga nanti dari sini kita akan dapatkan nilai S. Nah, S untuk standar deviasinya gitu ya. Sedangkan untuk mendapatkan jumlah siklusnya atau jumlah seatnya, rumusnya 4 kali T kuadrat dikali R kuadrat dibagi dengan I kuadrat dibagi dengan D kuadrat ya. Jadi R kuadrat D kuadrat itu kan sama dengan S kuadrat jadinya. Jadi sama aja dengan rumus ini sebetulnya nih. Ini kan T kuadrat dikali S kuadrat dibagi dengan I kuadrat. S tadi kan R per D, jadi R kuadrat per D kuadrat, D-nya turun di bawah, R-nya di atas. Cuma ditambah kali nilai D berapa. Ya. Nilai T tetap masih dipakai. Nah, sehingga dengan gitu nanti kita dapatkan ini nilainya di sini kok lebih kecil, 9, tadi kita dapatkan 10 ya. Ini 9, nggak apa-apa. Anda yakinnya yang mana? Apakah yang 9 atau yang 10? Tentunya kita berprinsip gini. Tadi seperti dadu tadi ya. Dilempar 1, dilempar 2, dilempar 3. Semakin banyak kita melempar, maka tingkat kebenarannya akan semakin tinggi. Jadi, kalau itu pilih yang mana? 9 atau 10? Ya, kita ambil 10 aja, karena 10 lebih banyak data yang bisa kita dapatkan. Nah, ini hanya salah satu alternatif saja. Gitu. Nah, dengan demikian, kita sudah bisa melakukan analisa operasi, bagaimana strateginya, menyiapkannya, alat-alat yang dipakai, kemudian penggunaannya, dan seterusnya. Sampai menganalisa, mendapatkan jawabannya berapa siklus kerja yang sebenarnya. Dan dari situ kita bisa melihat di mana titik-titik terjadinya waktu yang cukup panjang atau yang hilang selama di operasional. Di mananya kita lihat di sininya. Di format ini ya. Nah ini kan tadi ada 10, nanti di 10 itu bisa lihat nih masing-masing ini di mana yang paling besar. Yang dominan angkanya. Nah, itulah yang akan kita perbaiki nanti. Supaya dia nilainya apa? Angkanya akan lebih kecil gitu. Nah, kalau angkanya lebih kecil kan ininya kecil juga. Ininya kecil nanti pasti kembali ke rumus ini. Rumus apa istilahnya ini? Nah, rumus awal ini. Maka kalau si M-nya kecil, maka Q-nya akan besar. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan di sesi ini. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada ya. Jadi saya ulangi lagi, ujian mid semester kita, ujian akhir semester maksudnya, itu sejak alat pemancangan, alat pemecah batu, alat pembuatan beton, dan sampai analisa operasi. Itu materinya, dan ujiannya nanti soalnya ada yang objektif, pilihan ganda, lalu ada yang esai. Ya. Nah, nanti cara ujiannya sama seperti mid semester kemarin, jadi masih menggunakan online. Nih. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua? Tadi ada total 24, Pak. Ya, siapa itu yang tidak hadir? Ada Aulia, Claudia, sama